Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai kampus kami, yaitu IKIP Siliwangi, yang berada di Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kami akan mengulas dari mulai sejarah hingga saat ini. Berawal dari hal pertama yang akan saya bahas adalah sejarah singkat Kodam 3 Siliwangi atau Komando Daerah Militer 3 Siliwangi. 5 hari setelah proklamasi kemerdekaan, pada 22 Agustus 1945, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai wadah perjuangan. Seiring dengan ancaman yang kian meningkat, pada 5 Oktober 1945, BKR kemudian diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jawa Barat kebagian membentuk Komandemen 1 TKR yang membawakan 3 divisi. Divisi 1 meliputi Kresidenan Banten dan Bogor yang bermarkas di Serang. Divisi 2 meliputi Kresidenan Jakarta dan Cirebon yang bermarkas di Linggarjati. Divisi 3 meliputi Kresidenan Priangan yang bermarkas di Bandung. Pada tanggal 20 Mei 1948, ketiga divisi tersebut disatukan menjadi Divisi Siliwangi dan bermarkas di Tasikmalaya. Nama Siliwangi terus dipertahankan, walaupun nama kesatuan berubah menjadi Tentara dan Teritorium atau TNT 3 Siliwangi pada 24 Juli 1950. Kemudian pada 24 Oktober 1959 menjadi Kodam 4 Siliwangi. Dan pada 2 Februari 1985 menjadi Kodam 3 Siliwangi. Momentum pemilihan nama Siliwangi pertama kali pada 20 Mei menjadi Hari Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi atau Komando Daerah Militer 3 Siliwangi merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Provinsi Banten dan Jawa Barat. Kemudian didirikanlah perguruan tinggi STKIP Siliwangi Bandung yang didirikan atas perintah Panglima 3 Siliwangi atau Pangdam 3 Siliwangi pada tanggal 11 Maret 1986. Hal ini, STKIP Siliwangi Bandung melaksanakan visi dan misi Kodam 3 Siliwangi sebagai wujud bukti dan balas budi Siliwangi terhadap masyarakat Jawa Barat. Barusan adalah penjelasan singkat mengenai Kodam 3 Siliwangi. Untuk selanjutnya, mari simak video berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andri Kurnia dari kelas B3 PGSD 2019. NIM saya 200600064. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang logo IKIP Siliwangi. Berbicara tentang logo ataupun simbol, dalam ilmu antropologi dijelaskan bahwasannya logo ataupun simbol mempunyai kebudayaan dan kearifan lokalnya masing-masing. Lantas, apa kebudayaan dan kearifan lokal bagi logo IKIP Siliwangi yang berupa maung? Ternyata, selain IKIP Siliwangi pun, Kodam Siliwangi pun memakai maung. Selain maung di Kodam Siliwangi, ternyata ada lanian klub sepak bola yaitu Persib Bandung, yaitu Maung Bandung. Ternyata, dalam khazanah tataran Sunda, maung tersebut sudah familiar bagi orang Sunda. Nah, lantas apa sejarah maung tersebut? Dahulu kala, ternyata ada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang bernama Kerajaan Pajajaran, yang dipimpin oleh sang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Nah, ada beberapa versi yang menyebutkan bahwasannya logo maung tersebut diambil dari jelmaan Prabu Siliwangi yang menjadi maung.
Ada juga yang menyebutkan dalam buku Sasakala Prabu Siliwangi adalah bahwa maung tersebut adalah jelmaan pengikut setia Prabu Siliwangi. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwasannya logo tersebut atau maung tersebut adalah hewan peliharaan Prabu Siliwangi. Lantas, mana yang betul? Sampai sekarang pun itu belum ada kepastian yang pasti. Intinya, semua itu tertuju kepada satu tujuan, yaitu sejarah dalam kerajaan Pajajaran dan berkaitan dengan sang raja Prabu Siliwangi yang mempunyai sikap berani, tegas, tetapi masih sayang kepada keluarganya. Mungkin itu yang membawa IKIP Siliwangi membawa logo maung tersebut di logo universitasnya. Maung Bandung dan bahkan Kodam Siliwangi pun membawa logo maung tersebut. Nah, mungkin sedikit ulasan tentang sejarah logo IKIP Siliwangi. Intinya bahwasannya logo IKIP Siliwangi itu diambil dari sejarah Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi ataupun hewan peliharaan Prabu Siliwangi. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, Andri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hilmi Adianisi. Di video kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai sejarah singkat STKIP Siliwangi Bandung. Berdirinya STKIP Siliwangi Bandung berbeda dengan perguruan tinggi swasta lainnya. STKIP Siliwangi Bandung tidak didirikan oleh yayasan yang telah ada sebelumnya, tapi didirikan atas perintah Pemdam 6 Siliwangi pada tanggal 11 Maret 1986 sebagai persiapan berdirinya Universitas 20 Mei atau Universitas Islam Siliwangi. Dalam hal ini, STKIP Siliwangi Bandung melaksanakan visi dan misi Kodam 3 Siliwangi sebagai wujud bakti dan balas budi Siliwangi terhadap masyarakat Jawa Barat dan Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Qadaria akan melanjutkan sejarah singkat Siliwangi. Setelah STKIP Siliwangi Bandung berdiri dan eksis, barulah mencari yayasan yang menaungi. Pada saat itu, STKIP Siliwangi Bandung menjatuhkan pilihannya pada Yayasan Kartika Siliwangi yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 1 April 1987 berdasarkan surat perintah Pangdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Kurniawati. Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah STKIP Siliwangi Bandung. Mungkin di tahun sebelumnya STKIP Siliwangi Bandung itu berada di bawah naungan Yayasan Kartika Siliwangi. Nah, akan tetapi pada tahun 2004 Yayasan Kartika Siliwangi ini dibubarkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang berisikan tentang larangan anggota Tentara Nasional Indonesia untuk berbisnis. Nah, pada tahun 2004 Yayasan Kartika Siliwangi dibubarkan. Akan tetapi tidak berpengaruh ya terhadap eksistensi STKIP Siliwangi. Malah pada tahun 2004 STKIP Siliwangi ini semakin berkembang. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengharuskan perguruan tinggi swasta ini harus di bawah naungan yayasan, maka STKIP Siliwangi ini mencari kembali yayasan yang dapat menaunginya. Nah, beberapa pemimpin mengusulkan agar STKIP Siliwangi mencari yayasan yang baru. Walaupun ada dan tidaknya yayasan, STKIP Siliwangi masih tetap bisa berjalan sampai detik ini. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan tentang sejarah STKIP Siliwangi di tahun 2004. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Aulianusari. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi dibahas sebelumnya. Jadi, pada tahun 2008, STKIP Siliwangi Bandung menjatuhkan pilihannya kepada
Yayasan Kartika Jaya Cabang 19. Namun karena Yayasan Kartika Jaya Cabang 19 di bawah Yayasan Kartika Jaya, maka pada tahun 2017 Yayasan Kartika Jaya merupakan yayasan yang sah sebagai badan penyelenggara STKIP Siliwangi. Sehingga STKIP Siliwangi melakukan perubahan nama menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi Bandung yang berdasarkan SK Menristek nomor 673 garing KPT garing 1 garing 2017 pada tanggal 5 Desember 2017. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutin Soehartini dari kelas 3 PGSD 2019. Di sini saya akan menceritakan sedikit alasan kenapa nama STKIP Siliwangi berubah menjadi IKIP Siliwangi. Awal mulanya itu, IKIP Siliwangi itu namanya adalah STKIP Siliwangi yang kemudian berubah menjadi IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah STKIP Siliwanginya. Jadi STKIP Siliwangi Bandung itu berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Karena STKIP Siliwangi itu tidak didirikan oleh sebuah yayasan, melainkan didirikan atas perintah Pagedam 6 Siliwangi yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1986. Nah, karena STKIP Siliwangi itu tidak didirikan oleh sebuah yayasan yang dimana dia berdiri atas perintah Pagedam, kemudian dengan seiring berjalannya waktu STKIP Siliwangi itu lebih maju dan banyak peminatnya, maka diajukanlah perubahan nama dari STKIP Siliwangi menjadi IKIP Siliwangi atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah kenapa mengganti ke IKIP tidak ke universitas? Kononnya jika kita mengambil nama universitas, maka di dalam perguruan tinggi itu harus mengampu banyak atau harus mengampu minimal banyak perguruan selain dari keguruan atau kependidikan. Nah, di sini IKIP Siliwangi atau STKIP Siliwangi tidak mau mengambil ke universitas karena dia ingin menjadikan perguruan tinggi Siliwangi ini merupakan perguruan tinggi yang kental dan lebih jelas dengan keguruannya. Maka sehingga dari itu STKIP beralihlah ke nama IKIP, tidak ke universitas, karena tujuan awalnya STKIP ingin menjadikan perguruan tinggi IKIP ini adalah perguruan tinggi yang kental akan keguruannya, sehingga terkenal dengan perguruan tinggi keguruan atau kependidikan. Karena juga katanya jika kita beralih ke universitas, dari keguruan ke nama universitas, biasanya image-nya itu lebih menjadi hilang karena dia lebih ke fokus ke jurusan lain, tidak keguruannya. Itu rata-rata dari universitas. Jadi menurut yang saya baca ya, buku-buku yang saya baca, katanya jika kita beralih ke universitas, nama universitas, maka itu harus banyak mengampu jurusan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai alasan kenapa nama STKIP berubah menjadi IKIP. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilan Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi IKIP Siliwangi. Fungsi IKIP Siliwangi dalam mendirikan perguruan tinggi ini untuk memenuhi kebutuhan rohaniawan Islam yang handal dan berwawasan kebangsaan, serta membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa, sekaligus mencairkan kebekuan psikologis politis pasca pemberontakan D1 atau T2 dan Gerakan 30 SPKI.
Oleh karena itu, perguruan tinggi Akribda didirikan bukanlah bersifat bisnis, tapi semata-mata wujud bakti dalam balas budi Siliwangi terhadap masyarakat Jawa Barat dan Banten yang telah bersama-sama melakukan pagar betis, menurunkan D1 atau T2 dari hutan, dan menumpas gerakan 30 SPKI tanpa bertumpah darah. Dan fungsi dalam Tridharma, ada fungsi pengajaran yang telah menghasilkan dan melahirkan 2 guru besar, ada fungsi penelitian yang bereportasi nasional dan internasional serta kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa, ada fungsi pengabdian kepada masyarakat, ada pendukung Citarum Harum dan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi kamu yang menonton. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.